Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan membagi ya beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah membedah polemik nasab. Artinya ini berkaitan dengan sebab-sebab adanya penelitian terhadap nasab keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok baru sekarang ada penelitian? Kan itu yang sering kita dengar ya dari teman-teman kita di luar sana, baik yang ada di medsos maupun di dunia nyata, semuanya bertanya, dulu belum pernah ada polemik nasab, kenapa sekarang kok ada polemik nasab? Ngapain neliti nasab orang gitu? Nah ini nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi. Kemudian sesi yang kedua ya menjelaskan tentang buku yang diterbitkan oleh tim daripada Rabithah Alawiyah yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Yang konon katanya dengan terbitnya buku tersebut maka sudah terjawab polemik nasab dari 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun setelah kita telaah kitab itu, buku tersebut, nah kita membuat bantahannya, yaitu ketidakabsahan nasab Ba'alawi yang kami susun bertiga, antara saya sendiri dengan beliau Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, dan juga satu lagi keponakan beliau namanya Ki Abdul Ghalib Saburi Nur. Hanya saja pada malam hari ini beliau tidak bisa ikut hadir karena berhalangan, karena beliau juga banyak jadwal di sekitar wilayah domisilinya. Kemudian sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab tentang polemik nasab yang menjadi diskursus publik selama ini. Barangkali panjenengan ada yang mau ditanyakan, mungkin mendengar cerita, mendengar kabar, mendengar isu, atau bahkan melihat dan mendengarkan di medsos, sehingga menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bagaimana, kaidahnya seperti apa, lalu pengaplikasian daripada kaedah-kaedah seperti misalkan kitab Sezaman, Syukra Istifadhah itu seperti apa, nanti ditanyakan. Beliau insya Allah akan dijawab secara tuntas karena memang beliau fokus sekarang ini, beberapa tahun ini beliau memang fokus mendalami tentang kajian ilmu nasab. Nah kira-kira demikian ya Bapak ya. Jadi sesi pertama itu kita membicarakan tentang sebab musababnya. Yang kedua bantahan daripada buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Yang ketiga sesi tanya jawab. Nah kemudian untuk menyingkat waktu, kami haturkan waktu dan tempat kepada Pamanda Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Monggo silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina al-mustafa badrit tamam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi a'immatil a'lam wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Hadratus Syekh Kiai Tumanhuri dan para kiai, para sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini kami ingin menyampaikan tentang sebab polemik nasab ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini maka terjadi dengan sebab. Sekarang sebab polemik nasab ini adanya kelompok yang mengaku klan Ba'alawi yang merasa dirinya itu paling unggul,
yang merasa dirinya itu paling mulia, yang merasa dirinya itu paling hebat, yang merasa dirinya itu paling alim, yang merasa dirinya itu paling bermanfaat terhadap umat. Mereka itu seenaknya mencaci para kiai. Bahkan di panggung-panggung mereka tidak segan-segan mereka itu mencaci para kiai. Bahkan mereka itu memanggil kiai itu dengan anjing dan babi. Itu para bapak, hai anjing, hai babi, dengan keangkuhan mereka. Dan di antaranya mereka itu setiap berdakwah tidak ada narasi dari adillah qat'iyah seperti Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan hanya sebuah cerita daripada leluhur mereka. Terus yang membuat kami berjuang untuk mencari kebenaran, setelah mereka itu melampaui batas bahwa belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, dan ini juga jelas bertentangan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kiai tidak minta dihormati, kiai tidak minta dihargai atau diagung-agungkan, karena pernyataan mereka ini yang bersifat ulu, melampaui batas di dalam agama. Oleh karena itu para kiai sekarang bangkit untuk membahas siapakah mereka itu, kok karakternya itu jauh dengan karakter orang muslim, apalagi dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada dari dzurriyyah Nabi itu yang sombong seperti kesombongan mereka, tidak ada. Saya berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang beliau itu memiliki karya tulis lebih dari 700 kitab. Dari 700 kitab beliau yang tulis itu tidak pernah mengagung-agungkan leluhurnya atau datuk-datuk mereka yang katanya bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam satu malam. Ini jelas istirok kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu mi'raj itu hanya satu kali. Kok mbah mereka itu bisa 70 kali dalam satu malam? Terus katanya leluhur mereka itu mempunyai kendaraan, yang kendaraannya itu katanya memahami seluruh jalan-jalan di langit seperti memahami seluruh jalan-jalan di bumi. Berarti sudah berkali-kali ke langit. Saya ini 3 kali ke Jogja, ke rumahnya Gus Hasan. Ini yang ketiga kalinya. Ini sampai sekarang ya gak paham jalan-jalan di Jogja. 3 kali. Mungkin seandainya 100 kali baru bisa paham. Ini kendaraannya Fakih Muqaddam dan leluhur mereka itu katanya paham sekali jalan-jalan di langit itu. Mungkin ada jalan Jenderal Sudirman atau jalan-jalan apa itu paham sekali katanya. Apakah ini tidak menyesatkan umat? Dari sini juga yang paling menyesatkan itu kaki Habib ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr itu lebih utama daripada kepala kiai 70 kiai yang alim. Ini istinbatnya dari mana? Ini istinbatnya apa dari ayat? Tidak ada ayat yang menerangkan seperti itu. Apakah ini istinbatnya dari hadis? Tidak ada hadis yang menerangkan seperti itu. Apakah ini istinbatnya dari para alim ulama? Tidak ada. Para alim ulama itu yang berkata seperti itu, melainkan mereka sendiri yang berlebihan mengagung-agungkan leluhurnya dan mengagung-agungkan dirinya. Nah, dari sini
para kiai penasaran siapakah mereka itu yang sebenarnya. Alhamdulillah, Mujaddidul Asr, kita mempunyai imam mujaddid yaitu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang membuka pintu untuk mengetahui siapa mereka itu yang sebenarnya, dekat dengan melakukan tesis terhadap nasab mereka yang terputus. Dari pongkol nasab mereka yaitu yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah, itu bukan putranya As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau Al-Aba. Itu bukan. Kenapa? Nah, ini melalui dalil dan korina serta qaidah ilmu nasab bahwa tidak ada dari kitab-kitab nasabah ahli nasab, tidak ada dari kitab-kitab sejarah yang menulis bahwa Ubaid itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Tidak ada. Dari kitab sezaman atau yang mendekati seperti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, anaknya Ahmad bin Isa itu hanya ada 3. Terus di kitab Al-Muntakiyah At-Talibiyah karya Ibnu Tabatoba di abad ke-5 itu juga sependapat dengan apa yang ditulis dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anaknya Sayyid Ahmad bin Isa itu hanya ada 3. Sudah sepakat ini kitab yang sezaman atau yang mendekati. Tidak ada yang bercerita bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu mempunyai anak yang bernama Ubaid atau Ubaidillah. Berarti dari sinilah maka mereka itu nasabnya terputus, Pak, atau batal dengan sesuai kaidah ilmu nasab. Nah, setelah Kiai Imad itu meminta mereka itu menjawab pertanyaan, 12 pertanyaan dari Kiai Imad, maka mereka sampai sekarang tidak mampu menjawab 12 pertanyaan KH Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mereka itu merasa nasab mereka itu tersambung melalui kaidah syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifatahnya mereka itu, Bapak, tidak memenuhi syarat. Karena di dalam syuhrah wal istifadah itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi kalau ingin menyambungkan nasab itu melalui kaidah syuhrah wal istifadah. Oleh karena itu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ingin membantu mereka untuk menyatakan bahwa nasab mereka itu tersambung dengan kaidah nasab yang kedua, Bapak. Apa kaidah nasab yang kedua? Itu adalah catatan kitab sezaman agar menjadi bukti bahwa nasab mereka itu bersambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa dan juga bersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang mereka tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Nah, terus kemudian mereka membuat buku yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Saya kira buku itu akan menghadirkan sebuah dalil, bayyinah atau bukti bahwa nasab mereka itu betul-betul bersambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Tetapi setelah dikaji dan dibaca setiap malam sama Gus Hasan, ini penonton saya ini Gus Hasan di TikTok, karena kita jauh, Pak, ya,
Beliau di Jogja, saya di Madura, jadi ngajinya bukan di musola, tapi di Komar TikTok. Alhamdulillah banyak teman-teman di Komar TikTok itu yang mengikuti Bapak karena penasaran ingin tahu kebenaran dari polemik nasab ini. Akhirnya kita baca, awalnya kita juga heran. Saya juga berharap Bapak bahwa buku keabsahan nasab Ba'alawi ini yang katanya 500 halaman lebih dan kata pengantarnya itu dari 50 kiai-kiai sepuh yang besar-besar terus ditulis oleh tim, bukan orang satu, tim katanya, banyak timnya itu yang menulis. Jadi menurut saya Kiai, kitab itu insya Allah akan menghadirkan sebuah hujjah atau dalil atas ketersambungan nasab mereka. Tapi ternyata setelah dikaji itu tidak ada dalil-dalil yang mereka tulis yang menunjukkan atas ketersambungan nasab mereka, melainkan penggiringan opini, terus dan penggalang dukungan. Kenapa saya bilang ini menggalang dukungan? Karena kata pengantarnya itu 50 dari kiai-kiai besar itu menggalang dukungan. Ini bukan pilkada. Jadi percuma misalnya didukung oleh semua kiai-kiai di Indonesia, jika tidak mampu mendatangkan dalil, walaupun kiai sedunia tidak akan pernah mampu untuk menyambung atau membuktikan bahwa nasab mereka itu tersambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Karena itu banyak juga salah penempatan ibarah dan juga banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat di buku itu, dan juga banyak kejahatan-kejahatan ilmiah. Di antara kesalahan itu, dia itu mengutip disclaimer bab subutun nasab dari kitab Rosa'i. Yang berbunyi seperti ini: wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wal bayyinatis tsabitat. Yang benar wala yasbutu bisyubuhat. Ini yang benar. Di mereka itu ditulis, yang awal buku mereka itu wa yasbunu bisyubuhat. Wa yasbunu bisyubuhat. Terus mereka mengutip redaksi tersebut di dalam bab Imaduddin, katanya Imad babnya menjiplak tokoh orientalis. Kemudian mereka menyebut ibarat tersebut wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis tsabitat wa yathbutu bisyubuhat. Jadi kalau diartikan Pak, wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat, nasab itu bisa ditetapkan atau bisa diisbatkan dengan apa? Alamat wadihat. Alamat wadihat itu apa? Bukti, tanda-tanda yang jelas. Apa tanda-tanda yang jelas? Kuburannya ada, terus peninggalannya ada, bajunya ada. Itu namanya alamat wadihat. Atau bahasa kuliahnya itu bukti-bukti arkeolog, seperti batu nisan dan lain sebagainya. Kemudian wal bayyinatis tsabitat, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang konkret dari manuskrip dan kitab sezaman atau keterangan para ulama. Kemudian wala yasbutu bisyubuhat, nasab itu tidak bisa ditetapkan, diakui atau diisbat dengan sesuatu yang syubhat, dalil-dalil yang tidak jelas. Nah, di buku mereka itu wa yasbutu bisyubuhat. Kalau diartikan wa yasbutu bisyubuhat, dan nasab itu bisa ditetapkan dan diisbatkan dengan kesyubhatan. Ini akan menyesatkan umat. Oleh karena itu kami bukan merasa ahli Bapak, hasya wa kalla, merasa terpanggil untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada buku keabsahan nasab Ba'alawi. Terus diantaranya, di dalam buku ini mereka melakukan kejahatan ilmiah. Kenapa saya bilang kejahatan ilmiah? Mohon maaf nih. Karena
mereka itu menyeret pongkol nasabnya Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, yang nasabnya itu nyambung terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian nyambung kepada Al-Hasani, dari kepada Sayyidina Hasan. Katanya mereka nasab Wali Songo ini, pongkol nasabnya tidak ada catatan kitab sezaman. Ini sebuah kebohongan, Bapak. Mereka mengutip dari kitab, katanya kitab Al-Mustafid kitab Al-Mustafad kitab Al-Mustafad fi Tarikh Baghdad, halaman 171. Setelah kami teliti dengan Gus Hasan, dalam kitab tersebut, dalam cetakan yang sama, itu ternyata tidak ada. Keterangan itu kami temukan di kitab Mukhtasar fi Ulumiddin dengan redaksi yang sama, tapi mereka potong. Apakah ini tidak kejahatan ilmiah, pengkhianatan ilmiah? Mereka mengutip redaksi dari kitab tersebut, tapi yang diambil hanya depannya saja, ya. Yang depannya saja itu yang membahas putra putri Syekh Abdul Qadir secara global, secara mujmal. Ini Sabitu Abdul Razzaq bin Abdul Qadir yaqul wulida walidi tis'an wa arba'ina waladan sab'un wa ishrun dhukuran wal baqi ina, rahimahullah ta'ala. Ini di kitab mereka. Saya kira bohong. Ini buktinya. Kami punya PDF-nya dan kami pelajari, kami kaji. Terus yang kemudian auladuhu radhiyallahu anhum qala Ibnu Najjar fi tarikhihi sami'tu Abdul Razzaq ibn Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaqul wulida li walidi tis'atun wa arba'una waladan sab'atun wa ishrun dhukuran wa natani wa ishruna bintan walakin lam yabqa lahu minhum siwa 13 dzakar wa hum Abdullah wa Abdul Wahhab wa Abdul Razzaq wa Abdul Aziz wa Abdul Jabbar wa Ibrahim wa Muhammad wa Abdul Rahman wa Isa wa Musa wa Saleh. Yang katanya mereka tidak ada catatan kitab sezamannya. Wa Saleh. Saleh ini ada di nomor 11, Bapak. Kemudian Abdul Ghani yang nomor 12, terus yang nomor 13 adalah Yahya. Jadi Saleh ini ada di urutan 11. Ini pongkol nasabnya Wali Songo. Ini yang oleh mereka dipotong dan tidak dikutip. Ini sudah jelas. Bahkan dalam kitab-kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan Abu Soleh, ya. Kenapa kok masyhur dengan Abu Soleh? Yang selalu dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah soleh. Ketika menghadiri majlis, ketika berdakwah, yang dibawa ini Sayyid Soleh ini. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan sebutan Abu Soleh. Ini yang dibatalkan oleh mereka yang katanya tidak ada catatan kitab sezaman. Jadi karena itulah kami bertiga merasa wajib untuk meluruskan, karena di sini ada kebohongan di dalam membatalkan nasab, apalagi nasabnya Wali Songo, Bapak. Oleh karena itu kami bantah dan kami tulis redaksinya dengan lengkap bahwa Abu Soleh itu, bahwa Sayyid Soleh itu tercatat dalam kitab sezaman dan mereka itu ternyata berbohong. Begitu, Bapak. Terus mereka itu mempunyai karakter ganda. Mereka itu awalnya standar ganda. Mereka itu awalnya ingin menolak kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu, Kiai, karena katanya pentahqiqnya itu orang Syiah, Syekh Mahdi Rajai. Orang Syiah itu tidak bisa, itu orang Syiah biasa benci terhadap orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Kami Ahli Sunnah wal Jamaah, katanya mereka.
Tapi setelah itu mereka mendapat dukungan dengan sahabat nasabnya mereka dari Mahdi Ar-Rajai, dan Mahdi Ar-Rajai itu diagung-agungkan oleh mereka, dipuji-puji oleh mereka. Tapi dalam kitab mereka, Syekh Mahdi Ar-Rajai itu dianggap pembohong. Padahal ini yang mendukung nasab mereka, yang dipuji oleh mereka, kok dianggap pembohong? Kenapa dianggap pembohong? Karena mereka ambisi untuk membatalkan atau menolak kitab As-Sajarahul Mubarakah. Kenapa? Karena As-Sajarahul Mubarakah yang dibuat dalil oleh orang-orang kitab zaman untuk membatalkan nasab mereka. Akhirnya mereka itu ambisi untuk menolak kitab As-Sajarahul Mubarakah dengan pernyataan dari mereka bahwa kitab As-Sajarahul Mubarakah itu disebut bermasalah. Ini pertama. Terus yang kedua, kitab As-Sajarahul Mubarakah itu katanya bukan karya Fakhruddin Ar-Razi. Terus yang ketiga, katanya kitab As-Sajarahul Mubarakah itu namanya bukan kitab As-Sajarahul Mubarakah tapi Bahrul Ansab. Yang mereka temukan, katanya utusan mereka Abil Abbas itu yang menemukan di Madinah itu, di perpustakaan Madinah dengan nomor loker yang sama dengan yang perpustakaan yang di Turki, Istanbul, itu sama nomor lokernya. Di Madinah itu tercatat Bahrul Ansar. Alhamdulillah kemarin kami telepon ke Imad, ini apakah benar bahwa As-Sajarahul Mubarakah yang terdapat di perpustakaan Madinah itu namanya berbeda. Akhirnya ke Imad, karena beliau itu Masya Allah ahli nasab dan paham sekali dan paham betul ilmu nasab, beliau memberi penjelasan kepada kami, setiap buku nasab yang belum ditemukan namanya dalam catatan manuskrip, maka itu disebut dengan Bahrul Ansab, lautan nasab. Itu bukan nama, tapi sebutan, istilah. Jadi setiap kitab nasab atau buku nasab yang belum ditetapkan namanya, maka semua ulama-ulama nasab akan menyebutnya Bahrul Ansab. Ini kebohongan lagi. Alhamdulillah, subhanallah. Iya, semoga kita semua dilimpahkan ilmu sehingga dan bisa menghadapi polemik nasab ini dengan ilmiah. Oleh karena itu, ketika kita melihat pertentangan di antara kaum muslimin seperti yang sekarang ini, pertentangan dengan karena nasab, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jadi jika kalian bertentangan karena sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita kembali kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sumber dari semua ilmu. Oleh karena itu ayo kita hadapi polemik nasab ini dengan ilmiah, bukan dengan cacian dan makian. Dan jangan kita hadapi ilmu nasab ini karena ikut orang yang besar, jangan. Ya. Karena kita hadapi ilmu nasab ini dengan keilmuan, begitu.